Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Dibaskara akan menjelaskan mekanisme pemeriksaan perkara dalam persidangan dan pembuatan berita acara sidang. Yang pertama adalah mekanisme pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dilakukan oleh hakim setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa. Maka tahap-tahap pemeriksaan tersebut ialah: yang pertama, pembacaan gugatan. Terdapat 3 kemungkinan dari penggugat atau pemohon, yaitu mencabut, mengubah, dan mempertahankan gugatan. Selanjutnya ada jawaban tergugat. Ada eksepsi atau tangkisan, mengaku bulat-bulat, dan lain-lain. Yang ketiga ada replik dari penggugat. 4. Duplik tergugat. 5. Pembuktian. Pada tahap ini, penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan alat-alat bukti, baik berupa alat-alat bukti saksi maupun alat bukti yang lain. Macam-macam alat bukti antara lain alat bukti saksi, surat persangkaan, pengakuan, sumpah, dan pemeriksaan setempat. Yang keenam ada kesimpulan para pihak. Di sini kesimpulan para pihak, para penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat terakhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangannya masing-masing. Selanjutnya ada putusan hakim. Putusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Terdapat 2 macam putusan hakim, yakni ada putusan akhir atau end vonis dan putusan sela atau putusan vonis. Selanjutnya pengertian berita acara sidang. Berita acara sidang dalam pengertian menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah catatan resmi persidangan yang dibuat oleh panitera selaku pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh hakim dan panitera pengganti yang bersangkutan. Maka pada berita acara persidangan itu melekat kekuatan autentik. Berita acara sidang ini merupakan akta autentik. Dasar hukumnya yakni diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi suatu akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang atau oleh di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat. Dengan demikian, pengertian berita acara persidangan adalah laporan tertulis yang dibuat oleh pegawai atau pejabat pengadilan. Dalam hal ini panitera tentang waktu dan tempat persidangan serta keterangan-keterangan petunjuk lainnya sehubungan persidangan suatu perkara. Terdapat dasar hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya ada RBG pasal atau Reglement Bunsten pasal 197. Selanjutnya ada keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pemberlakuan Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Selanjutnya tujuan dan fungsi. Terdapat tujuan dalam berita acara sidang adalah untuk menerangkan, menjelaskan, melaporkan, dan memberikan informasi tentang peristiwa yang terdapat dalam proses persidangan. Oleh karena itu, berita acara sidang yang disusun itu sekurang-kurangnya berisi antara lain identitas, kedudukan para pihak, kedudukan majelis hakim dan panitera yang ikut sidang, hari, tanggal, tahun, dan tempat pelaksanaan sidang, keterangan tentang persidangan terbuka atau tertutup untuk umum, keterangan tentang hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara, keterangan tentang jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat, tentang alat-alat bukti yang diajukan, tentang pengumuman penundaan sidang, dan
mencatat segala peristiwa hukum yang diungkapkan oleh para pihak dalam persidangan. Fungsinya antara lain yaitu sebagai landasan hakim dalam menyusun putusan, sebagai landasan menilai kebenaran putusan dalam pemeriksaan tingkat banding, sebagai dokumentasi pengadilan, sebagai bahan pengganti putusan, selanjutnya sebagai bahan informasi ilmu pengetahuan. Terdapat teknis pembuatan berita acara sidang. Menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama yang disahkan oleh keputusan Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa panitera pengganti harus membuat berita acara sidang yang memuat tentang hari, tanggal, tempat, susunan persidangan, pihak yang hadir, dan jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas. Terdapat mekanisme penulisan pembuatan berita acara sidang, antara lain menggunakan bahasa hukum baik yang benar, ketikan harus rapi, jika ada salah ketik perbaikannya menggunakan metode renvoi dan kata yang diganti harus dibaca, serta diparaf oleh ketua majelis dan panitera pengganti. Menggunakan kertas A4 70 gram, margin atas dan margin bawah 3 cm, margin kiri 2 cm, dan margin kanan 2 cm. Jarak spasi antara baris pertama dan berikutnya adalah 1,5. Menggunakan font Arial 12. Kepala berita acara sidang memakai huruf kapital tanpa garis bawah, seperti contoh di bawah ini. Selanjutnya nomor, ini ada contohnya juga di sini. Terus di bawah nomor berita acara sidang, untuk sidang pertama ditulis sidang pertama, untuk sidang berikutnya ditulis lanjutan. Nah, ini seperti ini penulisannya. Nah, format pengetikan bus atau berita acara sidang berbentuk iris balok atau iris talas. Nah, di sini ada pertanyaan dan jawaban. Ini format pengetikannya. Terus ada terutama penulisan identitas para pihak yang meliputi nama, umur, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal. Juga penulisan nama dimulai dengan huruf kapital. Selanjutnya ada banyak sekali tata caranya penulisan sidang. Yang terakhir adalah bukti-bukti tertulis penggugat diberi kode P1, P2, P3, dan seterusnya. Bukti tertulis tergugat termohon diberi kode T1, T2, T3, dan seterusnya. Selanjutnya, dalam makalah kami juga dijelaskan secara lengkap bagaimana mekanisme persidangan dan juga berita acara persidangan. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.